Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini akhirat jadi bahan cerita. Banyak orang ragu tentang kehidupan akhirat. Banyak orang tidak percaya bahwa nanti kita akan dihidupkan kembali di akhirat nanti. Hari ini akhirat jadi bahan cerita. Tapi kelak nanti di akhirat dunia jadi bahan cerita. Dulu orang kafir Quraisy datang kepada Nabi ketika dia tidak percaya bahwa nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dia menggali makam, kemudian tulang belulang yang sudah hancur itu dibawa kepada Nabi, kemudian diletakkan ke dada Nabi, diinjak-injak, lantas dia bertanya, "Ya Muhammad, apakah seperti ini kita nanti bisa dihidupkan kembali? Yang benar aja ya Muhammad." Dia ragu tentang kehidupan akhirat. Akhirnya Allah turunkan surah Yasin, surah 36 ayat 78 sampai 79. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil izama wa hiya ramim. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia melupakan asal kejadiannya. Lantas dia bertanya, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh? Kemudian Allah jawab, Qul yuhyihal-ladzi ansa'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad, yang menghidupkan ialah Allah yang menciptakan pertama kali dan dia mengetahui segala makhluk. Maka hari ini kita bisa mengambil iktibarnya terhadap ayat ini bahwa kita nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah. Hari ini kita boleh ragu tentang kehidupan akhirat karena itu belum nyata. Tapi nanti dunia akan jadi bahan cerita. Salah satu bukti mimpi yang paling terbesar bagi orang-orang yang mengalami sakaratul maut, mimpi yang terbesar bagi orang-orang yang mati ingin kembali lagi ke dunia, yakni merevisi akhlak dan perilakunya dan ingin beramal soleh. Dan cerita itu diabadikan oleh Allah di dalam surah 63, surah Al-Munafikun ayat 10 sampai 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah sebelum kematian itu datang. Kalimatnya min qabli, sebelum kematian. Bukan mimbadi, kalau mimbadi kan sesudah. Waktu itu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Nabi menjawab, "Bersedekahlah kamu ketika kamu masih hidup, ketika kamu masih sehat. Bersedekahlah kamu ketika kamu masih cinta dengan harta dan takut miskin. Jangan sampai nyawa sudah di tenggorokan, kamu baru mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal sudah menjadi hak waris si fulan." Ketika ajal itu datang, dia baru protes sama Tuhannya. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, bisakah kau menunda kematianku sebentar saja? Untuk apa, kata Allah? Untuk apa? Permohonannya hanya dua. Permintaannya hanya dua. Yang pertama, fa'asaddaqo, supaya aku bisa bersedekah ya Allah. Supaya aku bisa bersedekah ya Allah. Wa aku minas solihin, supaya aku jadi orang soleh ya Allah. Dan permohonan itu sudah finish, sudah selesai. Maka Allah berfirman, wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang ketika ajal itu datang, dan Allah Maha teliti apa yang telah mereka kerjakan. Maka sudah finish, tidak bisa merevisi amal, dan mereka menyesal selama-lamanya. Di saat itulah dunia jadi bahan cerita. Bahkan nanti di akhirat ada manusia yang ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Dia berteriak kepada Allah ingin keluar dari neraka tersebut. Di antaranya adalah ingin memperbaiki akhlak dan perilakunya. Maka teriakan itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Fatir surah 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka.
memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Tuhanku, keluarkan aku dari neraka. Untuk apa, kata Allah? Untuk apa? Dia memohon kepada Allah, na'mal solihan khairal ladzi kunna na'mal, agar aku beramal soleh berlainan yang dahulu telah aku kerjakan waktu hidup di dunia, ya Allah. Agar aku merevisi amal perbuatanku, ya Allah. Agar aku lebih dekat dengan Engkau, ya Allah. Agar aku lebih tekun beribadah kepada Engkau, ya Allah. Sudah terlambat. Lantas Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar, bukankah sudah kupanjangkan umurmu cukup lama untuk berpikir di saat itu waktu di dunia? Bayangkan dihidupkan oleh Allah 60-70 tahun. Maka hari ini mumpung masih hidup, maka hari ini mumpung kita masih sehat, segar bugar, kita gunakan waktu ini seoptimal mungkin untuk lebih dekat dengan Allah, memperbaiki akhlak dan perilaku kita kelak di akhirat nanti, agar kita ditempatkan oleh Allah reuni keluarga di surga. Maka hari ini jagalah dirimu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Dan berdoalah kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh nabinya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku yang selalu mendirikan sholat. Maka hari ini berdoalah kepada Allah seperti yang diajarkan doanya Nabi Yusuf alaihissalam, Fatiros samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslimau wa alhiqni bisolihin, ya Tuhanku, Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku dunia dan akhirat, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim, kalau belum wafat gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Dan hari ini kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang yang benar, kita yakin pasti bisa memperbaiki akhlak dan perilaku kita, kelak di akhirat nanti kita ditempatkan oleh Allah, yakni di surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.